Hai, gue Salsa. Hai, gue Acila. Gue Nadia. Dan kita Sunstuck! Hai guys, balik lagi sama kita, Sunstock. Welcome back to our YouTube channel. Jadi, di video kali ini kita mau bahas tentang crime. Mungkin kalian juga udah lihat juga di judul sama di thumbnail. Jadi hari ini kita mau ngebahas 2 kasus pembunuhan yang lumayan kejam di Indonesia. Yang satu robot gedek, satu lagi namanya Baikuni. Nah, kenapa kita bahas si robot gedek ini sama Baikuni? Ya, kalian nonton aja di videonya. Keep on watching! Jadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu cerita tentang robot gedek ini, dan mungkin juga ada yang belum pernah dengar tentang si robot gedek ini. Oke, kita mulai guys. Jadi, Siswanto, atau yang lebih dikenal dengan nama robot gedek, lahir di Pekalongan tahun 1963. Sehari-hari dia tuh ngemis untuk dia bertahan hidup. Dia ini contoh produk kejamnya kehidupan jalanan gitu loh guys. Jadi dia menghabiskan waktunya di area stasiun dan terminal Senen. Dia dikenal dengan anak jalanan dan sering terlihat jalan gandengan sama anak laki-laki. Anak jalanan laki-laki gitu maksudnya. Nah, jadi dia tuh kan kenapa dipanggil robot gedek? Soalnya dia tuh kalau jalan kayak robot gitu loh. Karena dia kakinya kayak timpang gitu, panjang sebelah. Terus posturnya dia bungkuk. Dia tuh tingginya juga cuma 150 cm. Jadi pendek gitu loh, kayak nggak keker gitu sebagai cowok. Nah, terus dia tuh suka kayak geleng-geleng kepalanya gitu loh, kayak gini. Makanya dia dibilang gedek. Kayak gitu. Nah, si robot gedek ini dia juga buta huruf, bisa dimengerti karena emang dia tuh dari kecil tuh udah hidup susah gitu loh guys. Jadi besar kemungkinan emang dia nggak sekolah. Di tahun 1996, Indonesia digegerkan dengan berita pembunuhan sadis oleh robot gedek. Polisi memperkirakan robot gedek sudah melakukan aksi sadisnya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu dari 1994 sampai 1996. Korbannya tuh semua anak laki-laki di bawah umur. Menurut Polres Jatim dan Jakpus, ada 12 korban pembunuhan robot gedek, tapi cuma 8 yang jenazahnya tuh ditemuin. Jadi tuh korbannya tersebar di 2 tempat, yaitu di Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan di bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi tuh awalnya kan ditemuin tuh beberapa jenazah anak laki-laki yang memiliki ciri khas yang sama, yaitu luka bekas cekikan di leher, dan ada sayatan di perut yang bikin ususnya tuh kayak terurai gitu loh guys. Nah, karena semua korban meninggalkan bekas yang sama, polisi itu menyimpulkan kalau pelakunya ya cuma 1 orang. Nah, terus dari salah satu korban tuh ditemuin tas yang isinya tuh ada nama korban dan nama sekolahnya. Dari situlah tim kepolisian tuh memperluas info dari anak-anak jalanan. Akhirnya ditemukan fakta bahwa pedofil ini sering berada di stasiun Senen. Dari situ juga aparat nemuin alamat rumahnya. Rumahnya tuh dekat rel kereta api dan terbuat dari kardus gitu. Dia tinggal sama ibu angkatnya. Nah, pas polisi datengin rumahnya tuh ada adik angkatnya di rumah. Terus polisi nanyain kan keberadaan si robot gedek ini sambil ngasih uang tanpa ngasih tahu tujuan mereka nyari robot gedek itu tuh buat apa. Nah, si adiknya ini ya semangat dong. Terus dia mau bantuin nyari robot gedek ini. Terus akhirnya polisi nemu si robot gedek di stasiun Tegal. Nah, si robot gedek tuh lagi di dalam gerbong barang gitu yang lagi nggak beroperasi. Nah, akhirnya polisi langsung nangkep dia. Pas ditangkap, robot gedek lagi sama 2 anak kecil yang katanya calon korban dia. Nah, si robot gedek tuh akhirnya dibawa ke mobil dan diinterogasi. Di situ dia ngaku, dialah pelaku pembunuhan anak-anak tersebut, dan dia ngaku jumlahnya tuh ada 20-an gitu. Setelah itu dia dibawa dari Tegal ke Jakarta. Nah, di perjalanan tuh salah satu anggota kepolisian tuh kayak ngambil duitnya robot gedek gitu, 7.000 buat beli manisan. Nah, begitu sampai di Jakarta, si robot gedek tuh kayak nagihin gitu. Padahal manisannya juga dia makan. Jadi pas diinterogasi tuh si robot gedek nggak mau jawab sampai duitnya harus balik dulu gitu. Begitu dibalikin duitnya, baru dia mau cerita. Dan dia tuh mesti disediain kopi sama rokok dulu biar dia mau cerita. Banyak mau ya? Biar santai. Biar chill.
Nah, pas diinterogasi di Jakarta ini juga robot gedek ngasih kronologis gimana dia bunuh anak-anak yang nggak mau ngelayanin dia. Jadi itu pertamanya ngebujuk calon korbannya dulu dengan cara ngasih makan, terus setelah dikasih makan dia minta dilayanin. Nah, kalau anaknya mau, ya anaknya nggak bakal dibunuh. Nah, tapi kalau anaknya ngelawan, si robot gedek ini bakal nyekek dia pakai tali rapia gitu. Nah, terus robot gedek ini ngaku dia ngerobek perut korban, terus diminum gitu darahnya. Nah, disitulah klimaksnya dia. Dia tuh ngerasa puas banget kalau dia udah ngelakuin ritual itu gitu. Jadi jumlah korban di Jakarta Pusat itu ada 12 anak. Di Jakarta Timur ada 5-6, dan di Tegal ada 2. Pas ditanya kenapa dia melakukan pembunuhan itu, dia bilang ya seneng aja gitu. Jadi tuh dia nggak ngerasa nyesel dan takut gitu loh akan perbuatan dia itu. Gitu guys. Hukuman maksimal berdasarkan pasal pembunuhan 340 KUHP akhirnya dijatuhkan kepada robot gedek di tahun 1997. Tapi sehari sebelum hari di mana dia harusnya ditembak mati, robot gedek kena serangan jantung dan dia meninggal di selnya di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan 10 tahun setelah dia divonis mati, which is tahun 2007. Nah, udah gitu, berdasarkan pola yang ada, polisi memastikan bahwa apa yang dilakukan robot gedek masuk ke dalam kategori pembunuhan berantai. Ya jelas lah ya. Terus pihak kepolisian tuh melakukan investigasi lebih dalam lagi ke anak-anak jalanan di area Senen itu. Terus dapatlah info bahwa anak-anak ini tuh bikin komunitas. Dan si robot gedek ini adalah seorang yang dituakan di komunitas itu gitu loh. Jadi robot gedek tuh tinggal jentikin jari, ya udah anak-anaknya tuh bakal nurut sama dia gitu, bakal ngelayanin dia. Nah, tapi namanya manusia kan terus-terusan minta kepuasan nih. Dia tuh nggak puas cuma dilayani sama anak-anaknya itu doang. Makanya dia tuh akhirnya ngebunuh si anak ini dan ya udah ngerobek perut anaknya, terus si darahnya diminum gitu loh. Terus dari investigasi ini juga diketahui masa kecilnya robot gedek ini tuh ternyata kelam banget. Dia pas masih kecil juga termasuk korban kekerasan seksual. Makanya dia melakukan pembunuhan ini juga ya untuk balas dendam gitu loh. Nah, seorang psikolog klinis juga bilang dari polanya si robot gedek ini memiliki perilaku menyimpang dan bisa dibilang dia seorang pengidap pedofilia dan dia tuh dibilang nggak punya rasa untuk memahami rasa sakit yang ditimbulkan ke korban-korbannya. Dia juga sadisme karena mencekik anak-anak itu sampai mati tanpa ada belas kasihan. Dia juga dibilang kanibalisme ya jelas lah, karena dia kan tadi bilang kalau dia minum darah korbannya gitu loh. Dari analisis ini juga, psikolog ini gak ragu untuk menyimpulkan kalau si robot gedek ini adalah seorang psikopat. Nah, cerita yang kedua adalah tentang si Baekuni nih. Di tahun 2010, Baekuni ditangkap polisi setelah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berantai terhadap 14 anak. Motifnya adalah korban menolak hasrat seksual si Baekuni ini nih. Cara Baekuni menghilangkan nyawa mereka juga sama nih sama si robot gedek, yaitu dia menjerat leher korban dengan tali rafia hitam. Setelah korban yang gak bernyawa, baru tuh si Baekuni ini menyalurkan hasrat seksual dia. Sebagian besar korbannya bahkan dimutilasi sama si Baekuni ini. Sebelumnya kita bahas dulu secara singkat tentang background-nya si Baekuni ini. Jadi, Baekuni atau biasa dipanggilnya Babe, lahir di Magelang tahun 1961. Terus dia tuh kabur ke Jakarta pas dia kelas 3 SD. Tapi dia tuh kelas 3 SD tuh umurnya udah 12 tahun gitu. Nah, makanya dia tuh nggak naik kelas berkali-kali, karena kan umumnya anak 12 tahun tuh kelas 6 SD atau 1 SMP ya bahkan. Nah, tapi dia tuh kelas 3 SD gitu loh. Alasan dia pindah ke Jakarta karena dia tuh capek dibully sama teman-temannya. Dia diajak-ajakin terus kalau dia tuh bodoh gitu. Makanya dia akhirnya ya udahlah pindah aja gitu. Nah, setelah pindah, Baekuni ini hidup menggelandang di jalanan ibu kota. Berpindah dari satu kota ke kota yang lain, hingga ia akhirnya disodomi sama preman di lapangan Banteng. Nah, peristiwa inilah yang mendorongnya menjadi predator seksual terhadap anak laki-laki. Ya, biasanya kan emang kalau misalnya predator atau seseorang yang punya masa lalu kelam kan ya gitu ya, balas dendam udah gedenya gitu loh, kasihan juga sih.
Skip ke masa dewasa dia pindah ke Kuningan dan ketemu sama perempuan yang akhirnya ia nikahi di umurnya yang ke-21 tahun. Tapi karena trauma masa kecilnya yang pernah dilecehkan sama preman itu, jadi dia tuh nggak bisa berhubungan seksual sama istrinya selayaknya ya suami istri yang normal gitu loh. Kesian. Makanya kehidupan rumah tangganya bisa dibilang nggak harmonis ya karena itu. Nah, sampai satu hari istrinya meninggal dan dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, ya jelas nggak punya anak kan. Nah, di Jakarta, dia jadi penjual rokok di Terminal Pulau Gadung, dan di sana dia mulai memelihara anak-anak jalanan. Jadi, dia suka ngasih makan ke anak jalanan peliharaan dia nih. Nah, dari sini nih, hasrat seksualnya si Babe tuh muncul. Nah, dia tuh melampiaskannya ke anak-anak yang jadi peliharaan dia. Terus, lama-lama, dia nggak puas kalau cuman ya hasrat seksual doang, makanya dia tuh ada keinginan untuk aduh gue pengen bunuh nih si anak-anak ini, makanya dia bunuh lah akhirnya sampai ya tadi kan ada yang dimutilasi segala. Padahal kalau orang awam lihat si Babe ini, dia itu kayak sosok ayah gitu loh buat anak-anak jalanan, karena dia tuh kalau misalnya ada orang yang gangguin si anak-anaknya ini, dia tuh bakal kayak marah gitu, terus bakal nyamperin orangnya, terus bakal kayak nakut-nakutin si orangnya itu, makanya kayak ya udah kayak orang-orang tuh ngelihatnya ih ayah banget ya buat anak-anak jalanan gitu kayak yang baik. Nah, terus anak-anak jalanan ini juga ya suka nginep gitu loh di kontrakannya si Babe. Nah, terus di tanggal 8 Januari 2010 ditemukan kardus berisi 5 bagian tubuh tanpa kepala dari seorang anak laki-laki di dekat jembatan di area Cakung, Jakarta Timur. Nah, terus besokannya tuh kepalanya ketemu di dekat situ juga. Terus setelah diinvestigasi, ditemukanlah si identitas korban ini, namanya Ardiansyah. Terus dia umurnya 9 tahun. Nah, sebelum dia mati tuh, dia tuh disodomi dulu sama si Babe, karena ada bekas luka di daerah anusnya. Terus si Babe tuh bilang alasan dia bunuh Ardiansyah tuh karena dia kesel sama Ardiansyah, soalnya dia menolak ajakan sodomi dari Babe gitu. Jadi dia tuh bunuh dulu si Ardiansyah, dicekek caranya, habis cekek mati kan si Ardiansyahnya, terus disodomi, habis itu dimutilasi, baru dimasukin kardus dan dibuang gitu. Terus di tanggal 9 Januari 2010, Babe ditangkap di rumahnya di Pulau Gadung sama polisi atas tuduhan pembunuhan dan mutilasi Ardiansyah. Terus orang-orang sekitar rumahnya tuh pada kaget, soalnya Babe kan kayak tadi Acil bilang kan, dia kelihatannya tuh kayak sosok ayah gitu buat anak-anak jalanan. Jadi kayak, masa sih bisa berbuat sekejam itu sama anak-anak gitu. Nah, tapi pas penangkapannya Babe pasrah aja gitu. Dia nggak melakukan perlawanan ke polisi ini. Terus later dia juga confess dia sudah membunuh 14 anak laki-laki di bawah umur yang kisaran umurnya tuh 4-14 tahun. Tapi dari ke-14 korban yang dia akui dia bunuh itu, cuman 7 yang ditemukan sama polisi. Nah, yang pertama itu ada Arif, dia umur 6 tahun. Dia ditemukan di Terminal Pulau Gadung tanggal 15 Mei 2008. Terus pas ditemukan tuh dia kondisi badannya tuh udah terbagi 4 dan tanpa kepala. Yang kedua ada Adi, dia umurnya 12 tahun, ditemukan di Pasar Klender Cakung tanggal 9 Juli 2007. Pas ditemukan badannya udah kebagi 2. Terus yang ketiga ada Rio, tapi umurnya tidak diketahui. Terus dia ditemukan di trotoar di depan Bekasi Trade Center di tanggal 14 Januari 2008. Pas ditemukan tuh badan dia udah dimutilasi hingga 4 bagian. Nah, yang keempat tuh Ardiansyah yang tadi pertama gue ceritain. Terus 3 lainnya itu diperkirakan meninggal karena dicekek, karena 3-tiganya tuh sama-sama ada luka di lehernya, luka cekekan gitu. Tapi mereka dimutilasi. Nah, para ahli tuh yakin kalau korban pembunuhan BB itu sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh kalau cuma 14. Bahkan mereka memperkirakan kalau korbannya tuh ada 50. Soalnya
Babe ini mulai aksi pembunuhannya tuh di tahun 93, sedangkan dia baru ketahuan sama polisi tuh di tahun 2010. Which means 17 tahun dia sudah melakukan aksi pembunuhan itu. Kebayangkan berapa banyak itu korbannya. Bahkan yang tadi gue sebutin aja, itu dari tahun 2008 ke atas. Baru kurun waktu 2 tahun ada 7 yang ditemukan gitu. Gimana kalau 17 tahun? Nah, terus di tanggal 6 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Babe. Tapi sebenarnya hukuman Babe nih sempat diganti ke hukuman mati. Cuman kabarnya sih terakhir dia masih hidup di selnya. Jadi kayaknya kayak cuman rencana doang gitu. Nah, terus banyak yang mengkaitkan kasus Baekuni ini dengan kasus robot gedek karena metode pembunuhan dan profil korbannya tuh mirip banget. Kan sama-sama ada luka di sini, terus sama-sama korbannya tuh sama-sama anak-anak laki-laki di bawah umur kan. Yang ngebedain itu cuman si robot gedek tuh ciri khasnya tuh setiap korbannya tuh ada sayatan di perutnya. Dan katanya robot gedek suka minum darah korbannya. Sedangkan Baekuni tuh cuman sampai dimutilasi aja. Enggak cuman sih. Cuman. Cuman lagi kan. Enggak cuman, tapi dia enggak, kalau robot gedek kan bisa dibilang kanibal ya. Kalau si Baekuni tuh enggak gitu. Nah, jadi karena banyaknya yang mengkaitkan dua kasus ini, banyak juga nih yang bilang kalau robot gedek itu cuma tameng atas aksi Baekuni, alias robot gedek itu sebenarnya innocent, cuma memanfaatkan masalah kejiwaan yang ada di robot gedek aja gitu. Nah, teori ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, Babe tuh dulu di persidangan robot gedek, dia tuh satu-satunya saksi yang ngotot bilang kalau robot gedek ini bersalah. Dia bahkan ngaku ke hakim, dia pernah melihat robot melakukan aksi brutalnya di bekas Bandara Kemayoran. Cuman yang anehnya tuh dia pas jadi saksi ini, dia pakai nama samaran, yaitu Sunarto. Dan dia mengaku profesinya itu sebagai pedagang baju bekas di Pasar Jiung Kemayoran. Padahal kalau di flashback lagi, di timeline itu tuh si Babe sebenarnya bekerja sebagai penjual rokok di terminal Pulau Gadung. Faktor kedua, pengacara robot melakukan pembelaan. Kalaupun robot mengakui kesalahannya, kita harus ingat bahwa robot ini punya masalah kejiwaan. Jadi, belum tentu apa yang dia akuin itu sesuai sama faktanya. Nah, terus soalnya tuh pas kecil si robot katanya suka marah-marah gitu. Udah gitu kalaupun sekalinya marah, serem. Dia suka sampai bakar kasur gitu-gitu. Dan diketawain dia. Bakar kasur, fancy banget. Terus ganti kasur terus. Nah, terus dia tuh pas kecil juga suka dibilang gila sama teman-temannya. Terus teman-temannya juga suka nyuruh robot tuh melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Tapi robot, iya udah ketawa-tawa doang aja gitu, nggak terganggu sama ejekan-ejekan atau suruhan anehnya gitu. Nah, terus tambahan lagi nih, permintaan pengacara robot untuk ngetes kejiwaannya si robot tuh nggak pernah digubris sama pengadilan. Wah, dan juga robot tuh katanya pas lihat Babe langsung kayak hormat gitu, langsung kayak tunduk segan gitu sama si Babe. Nah, pertamanya tuh pengacaranya robot tuh nggak heran gitu kenapa si robot kayak hormat banget gitu sama Babe. Soalnya kan robot emang punya kecenderungan homoseksual ya. Jadi si pengacaranya itu nganggep si robot kayak ngefans gitu loh, kayak admiring aja gitu ke si Babe gitu. Jadi dia kayak cuman ya udah itu hal yang wajar aja gitu. Nah, setelah penangkapan Babe ini, pengacara robot langsung berubah pikiran gitu sama si robot.
Dan dia malah makin curiga ke Baekuni. Soalnya kalau di flashback, emang Babe itu kayak sengaja banget pengen robot tuh dinyatakan bersalah sama pengadilan. Padahal years later, Babe juga melakukan hal yang sama kayak yang robot lakukan gitu. Nah, ditambah lagi si robot Gedek tuh tampangnya innocent banget. Jadi kayak hampir nggak mungkin gitu dia melakukan perbuatan sekejam itu gitu. Tapi semua tuduhan itu ditepis sama pengacaranya Babe. Menurutnya, Babe emang kenal sama robot, tapi kenalnya tuh kayak cuman sebatas teman seprofesi jalanan gitu. Dia juga bilang kalau Babe tuh nggak pernah jadi saksi di kasus persidangannya robot. Tapi pengacara robot tuh inget banget muka Babe tuh ada dulu di persidangannya robot di tahun 97 gitu. Nah, sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kekeh kalau kasus Babe sama robot ini tuh nggak ada keterkaitannya sama sekali. Soalnya di kasusnya robot tuh, ketika robot ditanya TKP-nya itu di mana, pas dibuktiin sama tim kepolisian, di TKP tuh emang ada bekas pembunuhan. Dan juga di TKP itu juga ada bukti seperti cairan sperma, dan juga ada sidik jari di cutter atau alat yang dipakai buat ngebunuh korban-korbannya gitu. Nah, si cairan sperma ini dan sidik jarinya ini tuh dua-duanya mengarah ke robot. Ditambah lagi, barang-barang milik korban tuh ditemukan di robot juga. Terus, korban-korban juga sering terlihat bersama robot. Jadi, polisi yakin banget kalau kasus mereka berdua ini kasus yang berbeda, tapi kebetulan aja profil korban dan teknik pembunuhannya tuh mirip gitu, guys. Tapi kalau misalnya tadi si Babe itu, katanya kan udah ngelakuin pembunuhan dari 93. Tapi bisa ya, maksudnya nggak ada yang laporin ke polisi, nggak ada yang apa gitu. Iya, makanya mungkin juga teorinya tuh bener, makanya dia stay hidden gitu loh. Maksudnya? Kan dia dari 93 kan. Mungkin juga teori kalau si robot Gedek ini dijadiin tameng buat aksi Babe mungkin bener, makanya dia stay hidden. Identitasnya sebagai pembunuh nggak terbongkar mungkin. Oh, iya bener. Apa dia juga karena, maksudnya gara-gara si robot Gedek ini kan ciri-ciri korbannya kan dibuka bagian perut ya. Nah, apa mungkin kenapa dia ngelakuin hal yang beda ke korban selanjutnya yang mutilasi itu supaya biar kayak beda nih. Tapi kan tetap aja tadi yang pas ada part gue yang bilang kalau misalnya lukanya tuh mirip yang Babe tuh dililit pakai rapia hitam, si robot Gedek kan disayat kan? Dililit juga. Dililit juga. Udah dililit juga. Ya udah kalau menurut gue mah sama sebenarnya ya, cuman kayak dibedain supaya beda aja gitu loh. Tapi mah tetap sadis aja. Iya, mungkin. Dan emang kalau ngeliat tampangnya kasihan sih si robot Gedek tuh. Lagian si robot Gedek ini ya, menurut gue, kan dia tuh ya rada keterbelakangan mental. Maksudnya rada aneh juga kejiwaannya. Terus dia juga kayak, maksudnya jalannya kan kayak robot ya, kayak gitu-gitu loh. Menurut gue agak nggak make sense juga gitu loh. Kadang kalau misalnya kita nyalahin orang yang kayak gitu, karena kan kayaknya jalan aja susah, kayak gitu loh. Paham gak sih maksud gue apa? Ya, paham. Jadi kayak Tapi kasihan. untuk kepuasan seksualnya mah apa aja bisa dilakuin, Cil. Iya sih. Kalau orang udah ngebet. Oke guys, jadi itu tadi obrolan kita tentang robot Gedek dan Baekuni. Semoga bisa nambah pengetahuan aja lah ya kalau misalnya ada kasus kriminal kayak gini di Indonesia gitu. Guys, jangan lupa buat like, comment, subscribe, jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya kita upload video baru ada notifikasinya di kalian. Oh ya, kalau misalnya kalian mau
kita ngomongin apa gitu, komen ya. Kita harus ngomongin apa temanya. Bantuin kita cari-cari juga. Yoi, kalau kalian ada kasus yang pengen kita bahas atau apa kayak rekomendasi untuk kita, boleh juga di DM kita masing-masing atau boleh juga di komen YouTube kita. Boleh juga kalian kalau mau diskusi tentang si robot gedek atau si Bayakuni ini, boleh juga di kolom komentar kita di bawah ini. So, hope you guys like our video and see you guys on our next video. Bye-bye. Mwah.